Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5 tema 5 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Topik yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh suatu sistem timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai interaksi antara benda hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik pada sebuah lingkungan. Jadi, kata kunci dari ekosistem adalah adanya hubungan timbal balik antara benda hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu. Individu itu satu ya, satu makhluk, misalnya seekor burung, seekor belalang, seekor gajah, satu pohon jambu misalnya. Sedangkan populasi adalah beberapa individu sejenis yang mendiami suatu tempat. Misalnya beberapa ayam di halaman belakang, misalnya segerombolan belalang di padang rumput mana, misalnya sekawanan badak. Nah, itu namanya populasi, artinya kumpulan atau beberapa makhluk hidup sejenis di suatu tempat. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Jadi makhluk hidupnya tidak harus sejenis di suatu daerah tertentu. Misalnya di dalam akuarium ada sekelompok ikan, ada terumbu karangnya. Nah, itu tidak harus ikan yang sejenis, misalnya cupang semuanya, tidak harus. Justru semakin banyak ragamnya akan terlihat semakin indah. Itulah yang dinamakan dengan komunitas. Dan komunitas populasi individu ini merupakan bahan-bahan penyusun dari suatu ekosistem. Komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem. Kita lanjutkan. Ekosistem itu kalau dikelompokkan berdasarkan komponennya, maka ada komponen biotik atau komponen benda-benda hidup, makhluk-makhluk hidup. Ada yang berupa produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Dalam hal ini adalah tentu saja tumbuhan-tumbuhan yang berklorofil atau yang berhijau daun. Karena tumbuhan berklorofil ya yang dapat membuat makanan sendirinya melalui fotosintesis. Selanjutnya adalah konsumen. Ini juga merupakan faktor biotik. Konsumen itu sendiri terdiri atas heterotrop dan dekomposer. Heterotrop itu binatang yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi mereka adalah konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Sedangkan dekomposer adalah bakteri pengurai yang nanti akan menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, dibusukkan sehingga nanti tentu akan menyuburkan tanah, dan ini akan kita bahas di dalam tentang daur hidup. Lanjut, selain faktor biotik, komponen dari ekosistem juga adalah abiotik atau lingkungan yang merupakan benda tak hidup. Di antaranya tanah dan batuan, iklim dan suhu, air dan cahaya matahari. Ini adalah komponen-komponen tak hidup yang ada di suatu ekosistem. Jadi setiap ekosistem itu tentu saja ada beberapa unsur ini. Lanjut, ekosistem juga terdiri atas dua jenis berdasarkan terjadinya ekosistem itu sendiri. Ada yang terjadi secara alami, ada juga yang terjadi secara buatan, sengaja dibuat oleh manusia. Ekosistem yang terjadi secara alami itu dibagi dua. Ada ekosistem yang ada di air dan ada yang di darat.
Kalau yang ada di air misalnya ada ekosistem air tawar dan ada ekosistem air laut. Sedangkan ekosistem yang di darat mulai dari hutan tropis, sabana, stepa, tundra, taiga itu merupakan ekosistem-ekosistem yang ada di darat. Nah, berdasarkan terjadinya itu ada juga yang terjadi secara buatan, misalnya sawah, waduk, kebun, dan yang lainnya. Ekosistem-ekosistem ini sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Misalnya sawah. Sawah dibuat, dipelihara, digunakan untuk mengoptimalkan penghasilan dalam bidang pertanian, baik itu menghasilkan padi ataupun palawija. Begitu juga dengan waduk. Tidak terjadi dengan sendirinya, tapi sengaja dibendung untuk keperluan tertentu. Di antaranya adalah untuk pembangkit tenaga listrik. Namun tentu saja ekosistem ini akan terbentuk juga sesuai dengan lingkungannya, yaitu di air, dan airnya air tawar. Kebun juga sama, merupakan ekosistem yang sengaja dibuat, seperti juga akuarium ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke heterotrof. Tadi dikatakan bahwa heterotrof itu adalah hewan yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Hewan itu sendiri berdasarkan makanan yang dimakannya terdiri atas herbivor, karnivor, dan omnivor. Herbivor itu hewan pemakan tumbuhan. Cirinya itu hewan-hewan ini memiliki gigi seri untuk memotong dan gigi geraham untuk mengunyah, tapi mereka tidak punya gigi taring. Hewan yang termasuk herbivor diantaranya sapi, kelinci, rusa, kuda, dan yang lainnya. Mereka semua tidak memiliki gigi taring. Sedangkan karnivor adalah hewan pemakan daging. Cirinya mereka itu punya gigi taring yang kuat. Dan mereka juga punya gigi seri. Cuma gigi serinya itu kecil. Tapi walaupun kecil tetap kuat untuk memotong mangsanya. Hewan yang termasuk karnivor diantaranya harimau, buaya, dan ular. Kelompok hewan berikutnya adalah omnivor. Mereka adalah kelompok hewan pemakan segala. Nah, hewan pemakan segala ini memiliki gigi lengkap. Gigi seri, gigi taring, maupun gigi geraham tumbuh dengan lengkap dan sempurna, tapi digunakan untuk mengunyah makanan saja. Jadi gigi taring juga bukan digunakan untuk memangsa, hanya untuk merobek makanan saja. Contohnya, lanjutkan. Perubahan ekosistem. Ekosistem dapat berubah. Perubahan itu dapat terjadi secara alami, dapat juga terjadi berdasarkan perilaku manusia atau karena perilaku manusia. Perubahan ekosistem yang terjadi secara alami bisa saja misalnya karena perubahan iklim. Misalnya di suatu tempat terjadi iklim atau musim kemarau yang panjang, sehingga terjadi kekeringan dan banyak tanaman yang mati. Kalau tanaman banyak yang mati, tentu saja produsen tingkat 1 atau herbivor tidak akan betah tinggal di sana dan akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Sehingga terjadilah perubahan ekosistem di sana. Atau bisa saja karena adanya longsor atau banjir misalnya. Kelompok ini merupakan kelompok bencana alam ya. Bencana alam juga dapat merubah tatanan ekosistem di suatu tempat. Tsunami, gunung meletus, kebakaran hutan, gempa bumi, itu merupakan bencana-bencana alam yang dapat merubah ekosistem di suatu tempat. Hal lain yang dapat merubah ekosistem yang terjadi secara alami adalah migrasi musiman dari binatang itu sendiri. Ada binatang-binatang tertentu yang apabila musim kemarau misalnya mereka akan meninggalkan tempat tersebut mencari tempat yang cukup subur. Kita sering melihat di televisi misalnya bagaimana burung berbondong-bondong meninggalkan suatu tempat menuju tempat lain. Nah, itu tentu saja akan merubah ekosistem tempat yang ditinggalkannya dan merubah pula ekosistem yang nanti didatangi oleh segerombolan binatang tersebut. Lanjut ke perubahan ekosistem yang dilakukan oleh manusia. Bisa saja berupa
pembukaan hutan atau perburuan. Misalnya hutan yang asalnya hutan lebat didiami oleh berbagai jenis satwa, berbagai jenis hewan, tapi harus ditebang, harus dibuka untuk keperluan manusia, untuk keperluan tertentu, misalnya dibuat pemukiman, dibuat lapangan terbang, dan sebagainya. Tentu saja hewan-hewan yang ada di sana akan merasa terganggu, sehingga perubahan ekosistem di sana juga akan terjadi perubahan. Begitu juga dengan perburuan. Hilangnya beberapa hewan tertentu akan merubah rantai makanan. Dan tentang rantai makanan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Dari rantai makanan inilah kita dapat melihat bagaimana perubahan ekosistem di suatu tempat. Kita lanjutkan. Perubahan ekosistem juga dapat terjadi karena adanya polusi atau pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air, ataupun pencemaran tanah. Karena ini akan mempengaruhi kesuburan tanah, mempengaruhi tumbuhan yang merupakan produsen, sehingga akan berpengaruh juga terhadap konsumen yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, perilaku manusia yang dapat merubah ekosistem juga adalah kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan mata pencaharian di daerah tersebut. Misalnya ada yang mata pencahariannya menggali pasir, tentu saja akan merubah permukaan tanah disebut sehingga merubah pula ekosistem di daerah tersebut. Atau menggali bahan galian dan sebagainya, itu akan merubah ekosistem di daerah tersebut. Lalu bagaimana upaya manusia dalam memelihara ekosistem? Kita ingatkan dulu bahwa segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan oleh manusia itulah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah, tentu saja ada manfaatnya. Dan itu tentu saja harus dipelihara oleh manusia. Kenapa manusia yang harus memelihara? Karena seperti yang diamanatkan, manusia itu merupakan khalifah, merupakan pemimpin, merupakan pengatur di muka bumi ini. Kalau bumi ini mau bagus, tentu saja harus dikelola dengan bagus, dengan bijak. Tapi kalau dikelola dengan semena-mena, tentu saja bencana yang akan menanti kita semua. Nah, untuk itu ada dua kelompok besar yang dapat kita upayakan. Pertama, kita menghindari kerusakan alam. Kerusakan itu dapat saja berupa polusi akibat dari sampah atau limbah industri, bisa juga karena perburuan satwa langka, penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebihan. Jadi para petani itu karena ingin subur menggunakan pupuk yang terlalu banyak misalnya. Dan pupuk yang digunakan itu adalah pupuk kimia. Itu tentu saja kurang baik untuk kesuburan tanah. Karena tanah akan subur hanya untuk sesaat. Kedepannya tanah itu akan gersang. Kenapa? Karena overdosis, terlalu banyak pupuk kimia sehingga membuat tanah menjadi rusak. Lalu penggunaan pukat harimau atau penggunaan bom ketika menangkap ikan. Pukat harimau itu sebuah pukat yang besar dan rapat sehingga ikan-ikan kecil juga akan tertangkap. Akibatnya esok lusa kita akan cukup lama menunggu ikan ada lagi. Kenapa? Karena yang ditangkap bukan hanya ikan besar, ikan kecil juga ikut tertangkap. Sehingga nanti kita harus menunggu cukup lama untuk tumbuh lagi ikan-ikan yang baru. Apalagi dengan menggunakan bom. Jangankan ikan kecil, ikan yang sangat kecil yang bisa lolos di pukat harimau saja bisa ikut hancur. Bahkan tempat hidupnya ikan-ikan juga ikut hancur karena dibom. Saat itu tentu saja hasil dari penangkapan ikan akan melimpah. Tapi esok lusa, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun kemudian mungkin kita akan kehilangan ikan. Kenapa? Karena ekosistemnya juga sudah berubah, rusak oleh kita, sehingga ikan juga akan tidak nyaman tinggal di sana. Hindari juga penebangan liar dan pembakaran lahan. Dulu manusia ketika masih musim nomada atau musim berpindah, para petani itu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ketika mereka menemukan tempat yang subur, maka mereka akan membuka lahan itu dengan cara dibakar. Setelah tidak subur, mereka akan tinggalkan tempat itu dan berpindah ke tempat yang lain.
Namun saat ini sudah mulai tidak seperti itu karena mereka manusia-manusia, para petani mulai mengerti dan mulai menggunakan teknologi lain dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pemberdayaan atau tata kelola apa yang harus kita lakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem itu? Pertama, kita harus bisa menanggulangi sampah dan limbah agar tidak sampai merusak lingkungan. Mulai dari diri sendiri, dari bagaimana membuang sampah yang bijak. Sampah itu kita pilih mana yang bisa membusuk dan mana yang tidak bisa membusuk, dan kita pisahkan. Jadi jangan sampai sampah yang bisa busuk dengan yang bisa membusuk dengan yang tidak membusuk disatukan, karena nanti pengelolaannya juga berbeda. Kalau sampah yang dapat membusuk itu disimpan di tanah atau ditimbun, nanti akan berubah menjadi kompos. Tapi kalau yang tidak dapat membusuk seperti plastik atau saringan atau filter rokok, itu sampai berpuluh-puluh tahun tidak hancur, sehingga akan merusak tanah. Kita juga dapat melakukan pembuatan suaka marga satwa, yaitu tempat untuk melindungi binatang langka, atau cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka. Kita punya tumbuhan langka seperti Raplesia arnoldi di Bengkulu. Itu tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Atau kita juga melindungi seperti badak bercula 1 di ujung kulon. Kita juga melindungi komodo, sejenis biawak yang ada di Pulau Komodo. Kita juga punya harimau Jawa, harimau Sumatera, anoa, dan yang lainnya yang harus kita lindungi. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk memelihara ekosistem adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi itu tidak sama walaupun tujuannya sama. Reboisasi itu menanam kembali, artinya bahwa di tempat tersebut pernah ada tanaman, pernah rimbun, pernah rindang, tapi ada penebangan misalnya. Lalu kita hijaukan kembali, kita tanam kembali. Nah, itu namanya reboisasi, artinya menanam yang gundul. Kalau penghijauan itu menanam tanaman di tempat yang baru yang dulunya memang tidak ada. Misalnya kita menanam pohon-pohon di pinggir jalan, atau dibuatnya taman kota misalnya. Nah, itu merupakan penghijauan. Seperti juga misalnya kalian menanam bunga di dalam pot di halaman rumah misalnya, itu juga merupakan penghijauan. Lanjut, hal lain yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan intensifikasi pertanian dan perkebunan. Apa itu intensifikasi? Intensifikasi itu mengoptimalkan berbagai langkah dalam bertani atau berkebun, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah, dan seterusnya yang diperencanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti hasilnya dari panen juga akan lebih bagus lagi. Dulu ada cara lain untuk meningkatkan pertanian dan perkebunan adalah dengan ekstensifikasi. Namun ekstensifikasi itu lebih cenderung ke perluasan wilayah, sedangkan wilayah atau tanah yang ada sudah semakin sedikit karena banyak yang beralih fungsi dari sawah atau kebun menjadi pertokoan, perumahan, kompleks sekolah, dan yang lainnya. Sehingga satu-satunya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pertanian adalah dengan intensifikasi pertanian, mengintensifkan pengolahan pertanian. Bisa dipahami ya? Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.